Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita Jumat yang lalu karena belum selesai surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayat yang ke-101 dan seterusnya, halaman 348. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, halaman 348, ayat 101 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Ringkasan kajian yang lalu pertama, bahwa setan atau iblis senantiasa berusaha, bahkan dia telah bersumpah demi keperkasaan dan kemuliaan Allah untuk terus menerus tiada henti berusaha menyesatkan, menggelincirkan, memalingkan, menghalangi anak-anak cucu-cucu Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak satupun apa yang kita kerjakan, setiap aktivitas kita selalu setan berusaha untuk hadir di situ. Lebih-lebih apa yang akan kita kerjakan itu berupa amal ibadah, ketaatan, amal saleh, maka dia dengan anggotanya berusaha untuk datang hadir, namanya yahdurun. Kesimpulan ketiga, kita diperintah oleh Allah untuk terus-menerus pula berlindung kepada Allah, karena tidak ada satupun yang bisa melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita daripada syaitan, iblis laknatullah, kecuali Allah saja satu-satunya. Maka kita diperintah untuk terus-meneruslah berlindung kepadanya, karena syaitan juga tidak henti-henti mencari peluang kesempatan untuk menyesatkan kita. Itulah bacaan di atas, wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Yang keempat, ketika datang kematian kepada salah seorang orang yang berhasil diperdaya, ditipu, digoda, dirayu, digelincirkan dan disesatkan oleh setan sehingga dia ingkar, kafir, bangkang, durhaka. Ketika kematian telah datang kepada dia, dia minta untuk dikembalikan hidup. Qala rabbi irji'uni, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku untuk hidup ke dunia supaya aku bisa beramal saleh. Yang terakhir, kesimpulannya, bahwa tidak satu manusia pun dan apapun alasannya bisa kembali hidup ke dunia, karena kita, perjalanan kita tidak akan pernah mundur dan surut ke belakang.
Jangan kamu mundur, berhenti pun tidak. Itulah perjalanan kita menuju akhirat. Semakin lama kita semakin dekat ke tujuan. Dan semakin lama tempat kita bertolak, makin kita tinggalkan. Dan tahapan yang akan kita tempuh tinggal pertama kematian. Setelah kematian kita ditempatkan sementara di barzakh. Setelah itu kiamat. Lalu memasuki tahapan kehidupan terakhir, itu kehidupan akhirat. Di akhirat sanalah kita berakhir, dan disitulah tujuan akhir kita. Setelah kematian ini semua roh berada di barzakh. Ayat yang ke-100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh adalah satu tempat, suatu alam yang kita tidak tahu, di mana semua roh-roh yang sudah meninggalkan jasadnya di situ ditempatkan. Sering juga disebut barzakh itu dengan alam kubur. Bukan kuburan, tapi alam kubur. Di alam barzakh semenjak Nabi Adam sampai yang terakhir mati. Berapa lamanya situ? Sampai kiamat. Sampai yub'atsun. Sampai dibangkitkan. Nah, ujung ayat 100 itu dia. Mari kita pahami. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di sini diterjemahkan di Quran terjemah yang ada di meja ini. Dan di hadapan mereka ada barzakh. Ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Intinya, setelah kita meninggalkan pentas kehidupan dunia, jasad dikembalikan ke asal. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami ciptakan jasadmu, dan ke tanah kami kembalikan lagi jasad itu. Dan berakhir jasad itu di tanah. Lalu dia lama-lama lambat laun akan menjadi tanah, dan bahkan tanah namanya lagi. Selesai kerja jasad, habis jasad itu. Dalam beberapa riwayat disebutkan hanya satu yang tidak akan habis-habis. Ujung ekor kita. Ujung ekor kita, tulang ruas ekor kita ada 4. Ruas tulang ekor kita ada 4. Ujung yang paling bawah lancip. Orang kita menamakannya ujung bumi, karena menghadap ke bumi. Nah, ujung ekor itu dalam hadis disebutkan, dari situlah nanti jasad baru akan dibentuk. Bagaikan itu bibit, bagaikan bibit atau bijo tampang. Itulah yang tidak akan habis. Selebihnya jadi tanah semua. Lalu kemana roh kita? Ini dia. Roh kita manusia, termasuk isi kafir ini, setelah jasad ditinggalkannya atau dia meninggalkan jasad, ditempatkan di barzakh. Roh yang sudah di barzakh ini minta kembali hidup tidak bisa, minta kembali pulang tidak bisa, walaupun untuk beramal saleh. Kan begitu ayat di atas. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salih. Wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup, atau perintahkan malaikat-malaikatmu agar mengembalikan aku hidup ke dunia, supaya aku bisa beramal saleh yang dulu tidak sempat atau dulu tidak aku kerjakan, dan segala macam alasan. Itu permintaannya. Dijawab, kalla,
Tidak bisa. Sekali-kali tidak bisa. Yang sudah berada di barzah tidak bisa kembali ke dunia. Itu ketetapan. Sebagaimana kita yang sudah berada di dunia tidak bisa kembali ke rahim ibu. Dan itu mustahil. Allah sudah menetapkan kalau perjalanan sudah dimulai tidak ada lagi istilah untuk surut ke belakang kembali lagi pulang. Tidak cerita. Angan-angan saja itu. Ya laita, ya laita, ya laita. Andai sekiranya aku muda, andai sekiranya aku begini, itu angan-angan. Di barzah itulah di tempat. Jadi barzah, jadi wa min waraihim, dan di hadapan mereka. Itu di belakang kehidupan dunia ini, di belakang kehidupan mereka di dunia ini adalah barzah. Dalam Al-Quran barzah itu disebut 3 kali. Salah satunya ini. Secara bahasa artinya pembatas. Pembatas 2 lautan sehingga tidak ketemu, namanya barzah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua lautan itu ada barzah. Suatu dinding pembatas yang tidak ketemu keduanya. Silakan selidiki secara ilmiah. Itu barzah. Dikatakan dia barzah itu pembatas, penghalang, penghambat dinding. Sehingga roh-roh yang di sana terdinding, terhambat, terhalang, kembali pulang. Sampai kapan di barzah? Ila yaumi yub'atsun. Sampai yaum, hari, saat, ketika, waktu yub'atsun, dibangkitkan. Yub'atsun, dibangkitkan. Hari kebangkitan namanya yaumul ba'tsi. Dibangkitkan yub'ats. Ya, apa itu kebangkitan? Kebangkitan 2. Kebangkitan kecil pagi tadi. Dalam Quran surat Al-An'am disebutkan, "Ya ba'atsukum fi." Dia membangkitkan kamu, yaitu membangunkan kamu di pagi hari. Di pagi hari kebangkitan kecil. Sebagaimana malam hari kematian kecil. As-sughra. Lalu setelah kematian betul, namanya al-mautul kubra, kematian besar, nanti akan ada nanti kebangkitan besar. Ini yang masuk dengan yub'atsun. Apa itu dibangkitkan? Dibangunkan. Kalau pagi tadi jasad kita masih ada, maka dikembalikan terus, bangun dia. Kalau dia kira nanti jasad kita dibentuk lagi baru. Jasad baru, kemudian roh-roh yang berada di barzah dikembalikan ke jasad masing-masing. Hidup, bergerak dia, bangkit dia. Namanya bangkit. Apa bangkit? Bangun. Yang dalam tanah keluar dari tanah. Tanah mereka muncul jasad baru, lalu keluar, khuruj namanya. Kalau muncul yasduru, yauma idzi yasdurun nasu ashtata, muncul ke atas. Keluar khuruj. Keluar khuruj. Kemudian berkumpul nusyur. Pagi kita baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nusyur berbangkit, dikumpulkan. Sudah keluar, bergentayangan ke sana ke sini, dipanggil untuk dikumpul. Wa ilaihi nusyur. Ini sebagaimana kita bangun pagi hari ini, nanti kita akan dibangunkan lagi. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kamu kembali. Setiap pagi kita diingatkan bahwa kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangunkan lagi sebagaimana bangun pagi. Cuman barangkali tidak semua yang baca ya sampai ke sana pikirannya. Atau tidak baca sama sekali, bangun tidur. Wa ilaihin nusyur. Kira-kira begitu menyebut kaji yang kemarin. Karena tertinggal. Nah, sebentar lagi kita akan menuju barzah. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Tidak ada penundaan.
Itulah malakul maut yang tepat datang pada waktunya. Minta tunda tidak bisa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Minta tunda sebentar saja. Itu pun untuk bersedekah. Bukan untuk menengok keluarga, melihat cucu. Tidak, minta tunda untuk bersedekah. Karena masih ada yang akan disedekahkan, atau ketika itu sadar dia bahwa harta yang selama ini adalah harta yang disedekahkan. Nanti dia minta tunda untuk bersedekah. Tidak bisa. Untuk beramal baik, untuk bersedekah saja ditunda tidak bisa. Karena perjalanan terus maju. Tepat waktu. Waktunya tepat, tempatnya sudah ditetapkan, penyebabnya juga sudah ada. Dalam keadaan apanya juga sudah ada 4 hal. Di mana, kapan, sebab apa, dalam keadaan apa. Ini tidak tahu kita. Mati itu. Fi ayyi ardin tamut, di bumi mana kamu akan mati. Fi ayyi waqtin, di waktu apa kamu mati, tidak juga tahu. Sebabnya juga tidak. Fi ayyi hal, dalam keadaan apapun kita tidak tahu. 4. Tapi pasti mati. Pas yang 4 ini datang. Waktunya pas, tempatnya pas, keadaannya pas, penyebabnya pas, mati dia. Nah, dulu kamu nanti akan berada di barzah. Sampai satu saat nanti faida nufikha fis-sur. Kita lanjutkan. Faida nufikha fis-sur. Maka apabila nufikha ditiup, nafkhun ditiup, nafakha meniup. Nabi kalau bertayamum itu, nafakha ditiup. Jadi kalau nufikha ditiup, apa yang ditiup? As-sur. Orang terjemahkan bahasa kita sur itu sangkakala atau terompet. Kita tidak dikasih tahu trompetnya berapa besarnya, bunyinya bagaimana, bentuknya, terbuat dari apa, pakai lubang, kalau lubangnya berapa. Lalu malaikat peniupnya bagaimana sosok bentuknya. Ini persoalan gaib. Walaupun ketemu dalam beberapa penjelasan ulama bahwa trompet itu terbikin dari tanduk, karena penjelasannya tidak berdasarkan hadis-hadis sahih kata ulama hadis, ya kita imani saja. Aman nabihi, itu yang terbaik. Aman nabihi tanpa menganalisa, mengkaji-kaji. Yang pasti satu saat nanti akan ditiup sesuatu namanya sur. Sur. Kata beliau-beliau ulama kita sampai sekarang, malaikat atau malak yang ditugaskan untuk meniup itu masih menengok ke arasy. Kapan titah turun. Jadi sang peniup pun tidak tahu kapan dia disuruh untuk meniup. Tapi ada ustaz kita yang tahu. Ada ustaz kita yang tahu kapan akan terjadi. Sehingga kita disuruhnya bikin persiapan-persiapan untuk menghadapi saat itu. Barangkali sudah siap kita mungkin. Malakul maut, malak itu, malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sendiri pun, dia tidak tahu kapan mulai ditiup. Saya ingat beberapa kitab atau beberapa buku yang kita baca, dia masih mendongak ke arasy. Kapan titah turun? Tidak penatkah dia malaikat itu mendongak? Dia tidak punya nafsu. Apa yang penat? Yang penat itu kita. Latih panik malih itu awak. Kita manusia punya hawa nafsu. Malaikat tidak. Tidak penat-penat ya. Makan tidak, minum tidak, tidur tidak. Menunggu dan menanti. Wallahu a'lam. Tiba saat, tiba waktunya diperintah untuk ditiup. Ditiup. Faida, maka apabila ditiup
As-Sur itu, ditiup pada sangkakala itu, menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau, dua buah kitab beliau perkara itu. Pertama dalam tafsirnya, kedua dalam kitab Nihayah. Dijelaskan tiupan pertama ini. Tiupan pertama berarti kehidupan dunia masih jalan. Masih jalan. Kalau dalam istilah surat Yasinnya, manusia masih beraktivitas. Manusia masih berkarya, masih berencana, masih berbicara, masih sibuk-sibuk. Dalam surat Yasin seperti itu bunyinya. Masih sibuk-sibuk, masih bagaimana, masih begini. Sehingga dikatakan ketika itu terjadi, mereka masih mondar-mandir ke sana ke sini, bercengkerama, bincang-bincang, masih survei-survei, masih mengeluarkan data-data siapa calon terkuat, masih sibuk. Karena terjadinya kiamat itu kan manusia makin asik di pasar-pasar, di bisnis aktivitas mereka. Tiba-tiba berbunyi trompet. Trompet pertama itu kan sifatnya mengejutkan. Maka tiba-tiba terjadi dia, sehingga orang yang membungkus barang-barang untuk dikasihkan kepada pembeli tidak sempat mengasihkan uang, terjadi dia. Ketika orang masih di kampung-kampung, namanya membulek-bulekan suok. Tahu membulek-bulekan suok? Ini agak jarang orang makan. Jamba nak bulek-bulekan suok. Alun sempat betul lah. Jadi belum sempat nasi makanan yang di tangan itu dikepal-kepal. Jadi belum sempat susu yang sudah diperah daripada hewan ternak diminum. Terjadi dia. Belum sempat melepaskan keran air yang tadi dibersihkan, terjadi. Berarti tiba-tiba. Bagi manusia tiba-tiba, tapi bagi Allah tidak ada yang tiba-tiba. Semuanya sudah diperingatkan. Kapan itu? Ketika ditiup sur. Semuanya terkejut. Illa man sya'allah, kecuali siapa yang Allah kehendak tidak terkejut. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga. Jadi ada pendapat mengatakan trompet itu ditiup 3 kali. Ada yang mengatakan 2 kali. Nah sekarang kita lanjut dulu. Maka apabila ditiuplah as-sur, fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Bisa jadi ini tiupan pertama atau tiupan kebangkitan. Sebab kedua-duanya ketika trompet ditiup itu, fala ansaba, maka ketika itu fala namanya. Tidak ada lagi pertalian nasab, ansab, pertalian nasab, pertalian kekeluargaan antara mereka ketika itu, putus atau putus. Nasab ketika itu tidak berguna. Pertalian nasab tidak berguna. Orang akan menyelamatkan diri masing-masing. Sekarang masih berguna pertalian nasab. Bahkan orang sekarang akan mewariskan segala sesuatunya kepada nasabnya. Sekarang kan asik-asik orang mempersiapkan nasabnya supaya meneruskan, melanggengkan keoligarkiannya. Saya tidak akan masuk ke situ. Cuma menjelaskan.
Ketika ditiup itu tidak ada lagi pertalian nasab, nasab tidak akan membantu. Nasab tidak akan menolong nasab siapapun juga. Jadi ketika itu la tanfa'uhum, tidak berguna, karena telah hilang lenyapnya ketika itu rasa kasih, rasa sayang. Orang hanya mementingkan mengurus diri sendiri. Sebagaimana ayat juga mengatakan yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ketika orang itu lari menghindar karena mengurus diri masing-masing. Tidak peduli. Nasab terdekat kan anak. Jadi orang tidak peduli anak. Si ibu yang sedang menyusukan anak pun dalam dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Haji, sedang menyusukan anak pun lepas. Tidak peduli dia. Kandungan pun gugur. Dia tidak peduli. Dia menyelamatkan. Jadi likulli imri'in minhum yaumaidzi sya'nui yughni. Karena masing-masing orang ketika itu disibukkan oleh urusan masing-masing, yaitu urusan menyelamatkan diri. Maka dikatakan fala ansaba. Bukan tidak ada nasab, tapi nasab tidak berguna. Pertalian darah tidak berguna. Karena ketika itu tidak ada tolong-menolong. Orang menyelamatkan diri masing-masing. Sibuk dengan penyelamatan diri. Fala ansaba bainahum yauma idzin pada waktu ditiup sangkakala wala yatasaalun. Dan mereka tidak ada lagi saling tanya bertanya. Wala yas'alu ba'duhum ba'da listigalihi binafsi. Pada saat itu, ketika itu orang tidak lagi tanya bertanya, sapa menyapa. Tidak sempat. Karena masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri. Disebutkan dalam surah Al-Ma'arij, tidak salah, wala yas'alu hamimun hamima. Seorang teman dekat tidak akan menanyakan keadaan teman dekatnya. Tidak. Yubassarunahum, nampak ada, terlihat ada, ketemu ada, tapi orang tidak sempat bertanya. Kalau kini kita bertanya lain ini sia-sia. Berorang nak, cucu, lah binentu. Di mana tinggal kini itu bertanya namanya. Bertanya itu yas'alu. Tasa'al saling tanya bertanya. Tasa'al saling tanya. Ya tasa'alun saling tanya bertanya, tidak sempat tanya. Berarti tidak ada peluang untuk jeda, tidak ada peluang untuk rehat. Karena kedahsyatan demi kedahsyatan akan terus terjadi. Namanya at-tammatul kubra. Barangkali kita sering dengar ayat ini oleh imam kita. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Tammatul kubra surah An-Nazi'at. Tammah. Arti tammah itu mengatasi. Dikatakan kiamat itu dengan tammatul kubra karena petakannya, kedahsyatannya mengatasi segala macam petaka. Mengatasi segala macam kedahsyatan. Mengatasi segala macam kesengsaraan dan seterusnya. Namanya at-tammah. Kalau sudah datang at-tammah al-kubra itu, tidak ada lagi sempat. Tidak sempat kita untuk menyapa. Ada yang ketemu, tidak sempat bertanya. Ada yang ketemu kita tidak sempat. Jadi wala yatasaalun. Ini saat ditiup sangkakala. Termasuk saat dibangkitkan. Kita ketika dibangkitkan nanti kenal ini. Jika kita satu kelompok, kita kan tidak tahu. Kita mati. Nah kita ini di wilayah mana, di tempat mana, di daerah mana, di lokasi mana kita dibangkitkan jasad kita. Entah satu kelompok, tidak tahu. Andaikan satu kelompok bisa kita yubassarunahum, bisa kita lihat. Tapi tidak sempat tanya, la yas'alu hamimun. Teman dekat, konco pelangkin tidak akan menanyakan keadaan teman dekat.
Ini masalah gaib ini. Masalah gaib kapan? Kapan kita matinya, lalu diciptakan jasad baru, nah wilayah kita dibangkitkan nanti. Wallahu a'lam. Sehingga Nabi sendiri setiap akan tidur membaca itu. Qini adzabaka yauma tabathu ibadak. Ya Allah, pelihara aku saat engkau bangkitkan hamba-hambamu. Karena ketika berbangkit itu petaka lainnya. Diawali petaka itu kan ketika ditiup sangkakala, mulai kiamat. Dan itu terus menerus. Nanti ketika berbangkit ditiup lagi sangkakala. Nah, timbul lagi petaka lain. Bangkitkan. Pertama dulu jelas kita tidak tahu di wilayah mana, di tempat mana, di lokasi mana, di daerah mana kita dibangkitkan. Di bumi baru. Tidak tahu. Memang tidak tahu. Faizahum bis sahirah. Tiba-tiba mereka sudah berada di sahirah, di bumi yang tandus. Masih surat An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, as-sabihati sabah, sampai ke bawah. Faizahum bis sahirah. Tiba-tiba mereka itu sudah berada di Sahara, di bumi yang tandus, di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada gunung-gunung dan gundukan, tidak ada lurah-lurah dan ngarai, semuanya datar. Mereka sudah berada di situ, entah di mana. Andaikan nampak, tidak bisa bertanya. Bertanya tidak sempat, apalagi orang yang ditanya sempat menjawab tidak sempat. Karena semuanya tidak berguna. Ini dah. Fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Situ pentingnya kita mengetahui ayat-ayat ini agar kita bersiap. Satu-satunya penyelamat kita takwa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ittaqullah. Wattaqu yauman begitu. Takwa saja. Wattaqu yauman. Dan ayat-ayat memperingatkan kita satu-satunya penyelamat kita memang takwa. Karena takwa itu benteng. Takwa perisai, takwa penjaga, takwa pelindung. Dan bekal terbaik takwa hari itu. Nah, proses selanjutnya setelah kebangkitan masih ada waktu. Setelah kebangkitan itu, setelah huru-haranya, di mana ruh-ruh yang berada di barzah sudah dikembalikan masuk jasad, jasad hidup kembali, pas seperti ini jasadnya, seperti ini juga jasadnya, cuman saya tidak tahu dan belum dikasih tahu kapan kita mulai dikasih baju baru. Kapan kita dimulai dikasih pakaian, sampai sekarang saya belum tahu dan belum ada yang beritahu. Kapan kita berbaju balik? Kita berbangkit itu kan tak berbaju. Yang serawan tak aja. Telanjang. Tak malu tak ada pengena kasinan. Pengena kasinan tak ada. Sebab masing-masing orang sibuk dengan memikirkan dirinya apa yang akan dihadapinya. Nah, kapan dimulai kasih baju? Wallahu a'lam. Nah, terjadilah itu kehidupan. Lalu salah satu prosesnya nanti, ya, proses tahapan yang akan dilalui sampainya kan proses itu berakhirlah tiba di surga. Lah nyaman orang-orang di jannah, di surga, lah ketemu dengan Allah aman, lah selesai orang di neraka. Lah menghuni dan menempati tempat masing-masing. Orang di surga sudah aman di surga, nah nyaman di surga. Lah menempati istana gedung masing-masing. Bahkan sudah mewarisi gedung-gedung, istana-istana, hunian-hunian dan berbagai macam kenikmatan daripada orang-orang yang tidak mengisinya. Karena orang-orang yang pemiliknya berada di neraka. Maka segala macam kenikmatan, gedung-gedung, istana-istana, perempuan-perempuan, hiasan-hiasan yang ditinggalkan dan yang tidak mau ditempati oleh pemiliknya karena pemilik neraka diwariskan kepada orang bertakwa. Ulaika humul warithun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Tilkumul jannah warastumuha. Itulah surga yang kepada kamu diwariskan.
Aman, sudah aman. Di neraka juga sudah aman, sudah ada tempat masing-masing. Berakhir semuanya. Karena mati juga sudah diakhiri. Ketika mati sudah diakhiri, mati dimatikan, disembelih, tidak ada lagi. Apa yang tidak ada lagi? Tidak ada lagi kematian. Di surga nyaman dengan kenikmatannya, di neraka nyaman pula dengan kesengsaraannya. Nah, sampai proses itu, dari kebangkitan sampai nyaman di tempat masing-masing, ada proses-proses lain, ada tahapan-tahapan lain. Salah satu tahapannya adalah penimbangan amal. Ini dia. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kita lanjutkan sedikit lagi karena tanggung ya. Siapa yang tergegas pulang ya kita silahkan, tidak masalah. Faman sakulat, maka barang siapa yang sakulat. Saklu itu berat. Maka barang siapa yang sakulat, apanya yang berat? Mawazinnya. Apa itu mawazin? Timbangan-timbangan. Mizan. Alat yang dipakai untuk menimbang. Mizan. Alat yang dipakai untuk menimbang agar diketahui bobot, berat, kadar sesuatu. Amal kita punya bobot, amal kita punya berat. Lalu ditimbang amal itu. Amal itu dibentuk menjadi suatu hal yang bisa konkret, ditimbang. Bagaimana ini tidak tahu kita. Ditimbang amalan-amalan. Dan kita tidak tahu pula amalan kita itu berapa nilainya. Sekarang kita duduk di masjid ini. Duduk di sini sama-sama menyimak, tapi nilai kita tidak sama karena kita datang daripada tempat berbeda. Yang kita tinggalkan pun tidak sama, jauh dan dekatnya juga tidak sama. Kita ke sini juga tidak sama, berada di sini juga tidak sama, cara duduk juga tidak sama. Semua dalam kita masjid ini tidak sama pula, karena ada yang di kamar, ada yang di luar, tidak sama nilai. Ada yang keluar, tidak sama nilai, sama nilai. Orang yang duduk di depan saya tidak sama nilai di belakang, tidak sama nilai. Nilai itu punya bobot, punya berat. Untuk diketahui bobotnya ditimbang. Bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu segala-galanya. Tapi untuk mengasih tahu kepada orang, agar dia jangan merasa dicurangi. Kan dalam ayat mereka tidak dizalimi. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak akan menzalimi siapapun. Artinya kalau dia punya nilai, punya amalan, ditimbang untuk dikasih tahu kepada manusia yang pembantah. Kita ini kan makhluk pembantah. Dalam surah Al-Isra kita ini katakan aktsara syai'in jadala. Kita ini makhluk yang suka mendebat, membantah. Supaya jangan bantah-bantah, nampak keadilan. Ini bobot. Ini saya ingatkan, kita duduk di masjid sekarang ini pun tidak sama nilainya. Salat subuh kita pun tidak sama nilainya. Perlu ditimbang dengan teliti, jelimet, akurat. Itu makanya orang nanti menyesal di akhirat. Karena sekecil apapun bernilai, berharga. Sekecil apapun ada dosanya, ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Nanti menyesal. Kenapa? Tidak ada yang tidak menyesal. Orang yang pulang menyesal ya. Kalau tidak ada tugasnya, tidak ada kewajibannya, tidak ada masalah pulang dia menyesal ya. Kenapa saya tidak nyimak? Misalnya begitu. Kenapa saya tidak duduk? Ketika ayat Allah dibacakan, dijelaskan, menyesal luar biasa. Jangan sampai nanti Al-Quran itu menjadi hujjah alaika, menjadi pendebat pembantahmu. Ini mana? Jadi faman taqulat, maka siapa yang berat timbangannya karena isinya kebaikan-kebaikan. Timbangan, ya mawazin mizan. Wa wada'al mizan, Allah telah meletakkan neraca keadilan. Jadi timbangan itu adil.
Ada sekian amalan-amalan yang dapat memperberat timbangan, maka perbanyaklah hal-hal yang dapat memberatkan timbangan kebaikan supaya dia sakulat, berat dia. Sakulat berat. Siapa yang berat timbangnya, fahuwa fi isyatir radiyah. Apal di kita itu. Al-qariyah, mal-qariyah, wa ma adraka mal-qariyah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika fahuwa fi isyatir radiyah. Fi 'aisyah, dalam kehidupan yang diredai di surga. Orang ini namanya muflihun. Dalam surat ini muflihun. Orang yang mendapat kemenangan dan keberuntungan. Mendapat keberuntungan, muflihun. Muflihun. Qad aflahal mu'minun. Menang orang-orang mukmin karena dia beruntung. Apa kemenangan, apa keberuntungan? Berat timbangan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ya, besok ko cik suara di Indonesia pegunung. Cik suara pegunung. Karena cik suara tu membarian, memenangkan. Di pemilihan umum pertama di Turki kemarin, Erdogan tidak menang, tidak menguasai. Tapi di pemilihan kedua menang karena suara memberatkan. Dia lewat 50%. Ini suara cik pegunung. Nah, bayangkan, satu amalan sekecil apapun berguna untuk berat. Ambo lupa kitabnya. Wallahu a'lam. Ambo lupa kitabnya sampai kini masih terbayang-bayang di mata letaknya terlupa. Bahwa walaupun beratnya lebih berat sehelai daun daripada keburukan, menang dia. Timbangan berat kepada yang baik walaupun sehelai daun. Jangan bayangkan daunnya, walaupun seberat itu, berat dia sudah muflihun. Untuk itu berbuat baik jangan hitung-hitung mana, Pak. Jangan pilih baik-baik, jangan cekik baik-baik. Kau orang nak tahu di lebunan kami, kau cekik baik-baik. Ini salah nanti. Ini salah. Bakhil itu kan bukan hanya uang. Bakhil beramal, tidak mau beramal, disesali nanti. Maka di kesempatan yang ini perbanyak berbuat baik untuk walaupun yang kecil. Jadi lah tahqirannya, kamu jangan anggap enteng. Kalian jangan anggap sepele itu. Minal ma'rufi syai'ah, perbuatan baik itu walaupun sekecil apapun. Bisa jadi menurutmu kecil, tapi menurut Allah besar. Atau sebaliknya, bisa jadi menurutmu besar, tapi secuil. Jadi jangan pandang enteng yang sedikit itu. Kadang-kadang yang sedikit itu yang hebat. Jadi kalau ada yang kecil-kecil, sampah di masjid ambil, terompa terbelintang kamihan, sapu tercampak ambil sandaan, kursi tidak teratur. Banyak amalan-amalan yang baceceran, amalan-amalan saleh itu kalau kita ingin. Amal saleh itu kan bukan duduk menakut-nakut di surau saja. Bukan pakai baju-baju ini saja. Amal saleh itu amal-amal baik yang dikerjakan ikhlas, memberatkan timbangan. Luar biasa. Menang, berat dia, muflihun. Berat timbangan muflihun. Fa ulaika muflihun. Nah, maka carilah, kerjakanlah, perbuatlah. Karena peluang untuk berbuat amal baik itu ada saja kalau kita ingin. Ada saja. Yang penting lillah. Lillahnya yang penting. Jangan anggap la tahqiranna pakai nun. Nun pakai tasdid la tahqiranna itu betul-betul jangan kamu anggap remeh. Enteng. Walaupun ketemu dengan orang dengan wajah yang cerah sudah itu. Senyum sudah itu. Awak batamu orang nu berdua saya mencari awak. Tak senang orang mencari awak. Berdua saya ana kurang di dalam baca. Jadi kau berawan, kalau bahasa orang awak nu kau baana dalam dan keluar cailah. Musangnya dalam tu nang keluar ayam ilah. Mantun nak buat bayi teh.
Jadi untuk itu sekecil apapun kesempatan untuk berbuat baiklah selagi ada waktu, karena dapat memberatkan sakulat. Jangan khafat sakulat lah. Kalau khafat tu khasirun orangnya. Fi jahannama khalidun. Talfahu wujuhumun nar. Nanti ayatnya akan kita lanjutkan kalau ada waktu. Tapi sekarang karena kita sudah melihat jam semuanya. Sampai situ kita kaji kita. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Menurut saya kita tamatkan saja surat Al-Mu'minun ini dulu. Tamatkan surat Al-Mu'minun. Kemarin kan gajinya masalah bismillah dan auzubillah. Tapi karena ini terbengkalai, kita lanjutkan sampai akhir surat Al-Mu'minun. Nanti kita cari pula kesepakatan apa lagi. Sekian, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.